Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini akan menjelaskan tentang bipolar. Nah, dari kelompok 6 ini terdiri dari saya Dina Ariska, kemudian ada Rista dan ada Muhtadi. Kami dari kelas BKI 5D Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kalau kita ngomongin tentang gangguan bipolar, secara umum sebenarnya kita sedang membicarakan dua periode ekstrim yang terjadi pada seseorang. Dalam satu periode, entah itu dalam beberapa minggu atau beberapa bulan, orang dengan gangguan bipolar akan ngerasa senang banget, ngerasa keren, dan lain sebagainya, sehingga mereka berani melakukan hal-hal baru yang bahkan beresiko secara impulsif atau mendadak. Tetapi setelah merasakan itu, biasanya tiba-tiba akan muncul lagi satu periode lain di mana selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan mereka merasa sedih, lelah, dan tidak ingin ngapa-ngapain. Bahkan sampai di antara mereka ada yang berpikiran untuk bunuh diri. Hal-hal yang dialami oleh orang-orang tadi merupakan gejala dari gangguan bipolar. Nah, apakah dari kalian ada yang pernah mengalami hal tersebut? Kami sebenarnya tidak bisa bilang kalian terkena bipolar atau tidak. Karena hal-hal seperti ini harus didiagnosis oleh profesional. Entah itu harus konsultasi ke psikolog atau ke psikiater. Jika di antara kalian yang sudah ada mendapatkan diagnosis sebagai salah satu orang yang terkena gangguan bipolar, sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya. Nah, di video ini akan dijelaskan beberapa penjelasan tentang bipolar. Yang pertama, tentang pengertian. Gangguan bipolar merupakan salah satu di antara gangguan mental yang serius dan dapat menyerang seseorang. Sifatnya melumpuhkan, disebut mania depresi menurut Taks tahun 2014. Gangguan bipolar sering dikaitkan dengan gangguan yang memiliki ciri yaitu naik turunnya mood, aktivitas, dan energi menurut Mins tahun 2015. Kekambuhan sering terjadi dan akan mengganggu fungsi sosial, pekerjaan, perkawinan, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri menurut Amir et al. Tahun 2012. Secara umum, bipolar termasuk gangguan mental yang tidak dapat disembuhkan. Namun, gejalanya dapat dikendalikan dengan obat-obatan dan psikoterapi, sehingga kualitas hidup penderita bisa diperbaiki. Gejala bipolar yang utama adalah perubahan suasana hati atau mood yang cepat, mulai dari senang berlebihan ke sedih yang dalam atau sebaliknya. Data WHO tahun 2017 menunjukkan gangguan bipolar mempengaruhi sekitar 60 juta orang di seluruh dunia. Sekitar 1 dari 100 orang dewasa terkena gangguan bipolar pada beberapa titik dalam kehidupan mereka. Biasanya dimulai antara usia 15 sampai 19 tahun dan jarang sekali terjadi setelah usia 40 tahun. Pada laki-laki dan perempuan mempunyai kemungkinan sama untuk terkena gangguan bipolar. Menurut RCP Psyche tahun 2015, anak-anak juga dapat mengalami gangguan bipolar. Penyakit ini biasanya berlangsung seumur hidup menurut Mental Health tahun 2017. Beberapa faktor yang diduga bisa meningkatkan resiko seseorang terkena gangguan bipolar adalah mengalami stres tingkat tinggi, pengalaman traumatik, kecanduan minum beralkohol atau obat-obatan terlarang, dan memiliki riwayat keluarga dekat atau saudara kandung atau orang tua yang mengidap gangguan bipolar. Yang kedua, macam-macam gejala bipolar. Yang pertama ada gangguan bipolar tipe 1.
Bila penderita mengalami setidaknya satu kali episode mania yang diikuti oleh hipomania atau depresi, pada beberapa kasus, episode mania dapat mencetuskan gejala psikosis seperti halusinasi. Yang kedua, ada gangguan bipolar tipe 2. Jika penderita mengalami setidaknya satu kali episode depresi dan setidaknya satu kali episode hipomania, namun tidak pernah mengalami episode mania. Yang ketiga, ada gangguan siklotimia. Apabila penderita sering mengalami episode hipomania dan depresi ringan, setidaknya selama 2 tahun pada orang dewasa atau 1 tahun pada anak-anak dan remaja. Yang ketiga adalah cara mengatasi bipolar. Cara mengatasi bipolar umumnya akan tergantung dari tingkat keparahan penyakit dan seberapa lama ia mengalami kondisi tersebut. Yang pertama yaitu obat-obatan. Kedua, psikoterapi. Selanjutnya, cara mencegah bipolar. Yang pertama adalah memahami gangguan bipolar dengan seksama. Semakin banyak pengetahuan penderita mengenai kondisinya, penderita akan semakin mampu untuk membantu dirinya sendiri dalam mengendalikan gejala bipolar. Kedua, mencegah stres berlebihan. Caranya adalah dengan menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Penderita juga bisa melakukan teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, dan pelatihan pernapasan. Ketiga, mencari dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Penting bagi penderita untuk menceritakan masalah atau perasaannya pada orang terdekat maupun keluarga agar mendapatkan dukungan mereka. Dengan ini, penderita akan lebih semangat dalam menjalani pengobatannya. Keempat, melakukan pola hidup sehat. Pola hidup sehat yang perlu diterapkan meliputi tidur teratur, mengonsumsi makanan bergizi, dan rutin berolahraga. Kelima, rutin memantau perubahan mood. Memantau mood bisa dilakukan dengan menuangkan semua perasaan yang muncul dalam buku harian. Dengan ini, penderita dapat mendeteksi ada tidaknya perubahan suasana hati yang cepat, sehingga mampu mengatasinya sebelum bertambah parah. Definisi dukungan sosial. Menurut Baron dan Bryan tahun 1991, dukungan sosial didefinisikan sebagai adanya pihak yang dapat diandalkan atau dipercaya. Pihak tersebut menyadarkan bahwa mereka peduli dan mencintai kita. Sejalan dengan definisi tersebut, Sarafino tahun 1990 dalam Smith 1994 mengatakan, dukungan sosial mengacu pada kesenangan yang dirasakan, penghargaan akan kepedulian, atau membantu orang, menerima orang, atau kelompok lain.